Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Melma. Iya. Silakan duduk, Melma. Iya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa ya, baik ya. Iya alhamdulillah nih. Apa nih? Nih, boleh saya duduk Pak? Silakan duduk. Tadi saya sudah persilakan. Masih Pak. Ini Pak. Ya. Oh, yang di Bu Yuni ya? Iya. Gimana dengan Pak? Ini yang kabarnya sedang kisah masalah. Iya. Ya sering Iya. kemudian merenung sendiri seperti juga pada suatu hari ketika kami bertemu di ruang Iya. guru Iya. sesuai selesai jam mengajar saya mendekatinya kemudian dia mengajak ngobrol. Iya, Saya iya. ingin meminta izin Bapak untuk melakukan sesi observasi. Oh, siap, siap. Observasi ya. Iya. Siap Pak. Tentu saja saya mendukung apa yang diutarakan Bapak Pak. Apakah Bu Yuni sudah setuju untuk sesi observasi ini? Ya, dia setuju Pak. Saya sudah berbicara dengannya dan dia bersedia untuk sharing masalahnya. Iya, iya, iya. Kami akan memulai dengan teknik STP. Yang stop itu ya? Iya, Ya. untuk mengobrol, membantu memantau emosinya, lalu sebelum dimulai bercerita. Ya, baik Pak. Teknik STOP itu atau stop itu sangat baik sekali untuk supaya fokus, rileks, tenang ya. Iya. Iya. Apa yang dia ceritakan kepada Anda sejauh ini? Dia merasa banyak murid yang tidak serius, Ya. tidak antusias, Ya. tidak aktif dalam mengikuti pelajaran, Ya, ya. terutama saat menggunakan metode diskusi Ya. dan presentasi hasil diskusi kelompok. Ya. Dia merasa Ya. kesulitan untuk membuat murid-muridnya lebih banyak. Baik Pak. Yang saya cermati barusan di obrolan ini itu ada masalah umum barangkali ya Pak. Iya. Masalah yang cukup umum di kalangan guru. Iya. Baiklah, mari kita lakukan observasi dan kemudian kita bisa mencari solusi bersama-sama. Iya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda siapkan sebelum sesi observasi? Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dalam Ya. masalah yang dia hadapi dan juga beberapa strategi yang bisa jadi solusi yang bisa dia coba. Ya. Yang bisa dia coba, kemudian saya berharap ini bisa berdampak. Ya, baik. Saya mendukung sepenuhnya Pak. Iya. Mari kita pastikan Bu Yuni merasa didukung dan didengar oleh kita bareng Pak. Iya. Mau kapan Pak? Saya sebagai coachingnya. Ya, hari ini juga sebenarnya Bu Yuni sudah siap. Siap Pak, saya juga siap. Ya, silakan di Bisa dipanggilkan sama Bapak. Oh iya, siap. Bu Yuni. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, kebetulan wabarakatuh. Bu Yuni sudah ada, silakan Pak di. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah Pak Sehat. Jin, sehat. Bagi Luar Yuni sendiri biasa, sama ya. Pak Ilma gimana? Alhamdulillah. Luar biasa sekali Bu, sehat Bu. Ya. Maaf Bu mengganggu waktu sebelumnya. Ini saya dapat obrolan dari Pak Helma barangkali ya. Gak apa-apa saya mengganggu Oh, waktunya. nggak apa-apa Pak. Memang saya mau tadinya mau ngobrol gitu Ya. sama Bapak. Oh gitu ya, disambil saya ya. Iya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Yuni ini setiap selesai mengajar kayak ada yang serius dipikirkan itu. Oh, Boleh iya. cerita barangkali? Sebelumnya saya mau meminta maaf dulu ya Pak karena saya sudah mengganggu waktunya. Memang Pak, saya akhir-akhir ini saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan Pak di kelas. Kebetulan menyangkut siswa saya di kelas nih Pak. Mungkin membutuhkan waktu agak lama, tidak apa-apa Pak? Tidak Tadi? apa-apa, santai ya Pak kita ya. Santai gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya, kebetulan sekali ya Pak. Sebelumnya Bu Yuni silahkan duduk yang nyaman dulu. Biar enak ngobrolnya, santai dulu sejenak. Coba tutup matanya Oh, baik, Pak. sebentar. Pejamkan matanya. Tarik napas yang dalam. Keluarkan lagi. Dengarkan suara saya. Tarik napas yang dalam. Coba keluarkan lagi. Lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan barangkali. Sambil tarik napas.
dikeluarkan, silahkan buka matanya kembali perlahan. Nah, sekarang bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah Pak, aduh merasa lebih tenang. Mungkin karena sudah tarik napas, dikeluarkan lagi apa, jadi pikiran Relax ya? sekarang rileks ya. Tidak ngantuk gitu? Enggak. Oh iya, tapi relax ya. Iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu barangkali? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari perbincangan ini terhadap masalah yang saya hadapi saat ini gitu Pak. Coba ceritakan masalah seperti apa? Saya Yang jadi pikiran. begini nih Pak, saya merasa murid-murid saya di kelas itu ya beberapa murid gitu ya merasa tidak aktif begitu Pak dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apalagi ketika diskusi terus disuruh presentasi, kayaknya mereka itu motivasinya kurang seperti itu Pak. Mengapa hal itu terjadi dan apa yang membuat Anda merasa banyak yang tidak aktif barangkali? Begini Pak, setiap diskusi kelompok ada saja seseorang yang tidak serius seperti itu Pak. Sering mengandalkan anggotanya, terus menganggap mereka lebih pintar dan yang terpilih sebagai ketua kelompok. Jadi ada beberapa yang jadi mengandalkan mereka gitu Pak, mengandalkan ketua kelompoknya karena dia merasa tidak ada yang lebih pintar gitu. Jadi saya yang aja gitu mengandalkan teman-temannya gitu Pak. Oh, gitu. Itu yang kasus itu yang menjadi pikiran Anda ya? Iya betul Pak. Jadi apa target atau tujuan Ibu yang Ibu harapkan bisa dicapai setelah kita ngobrol lebih lanjut? Jadi harapan saya nih Pak ya, ketika lihat peserta didik seperti itu, jadi keinginan saya itu anak itu ya aktiflah dalam kegiatan diskusi. Kemudian ketika ada presentasi, mereka juga ikut gitu ya, ikut peran di sananya, tidak hanya mengandalkan teman-temannya saja. Yang diminta menyimak, jarang ada yang bertanya. Ketika ditanya pendapat, jarang ada yang berpendapat. Nah seperti itu Pak. Jadi itu saja sih yang saya harapkan ke depannya, anak-anak lebih aktif, lebih berpartisipasi gitu Pak. Menurut Ibu nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok? Kalau menurut saya nih Pak ya, saya lihat dari kegiatan pembelajaran gitu ya, apakah mereka itu takut bicara gitu, takut mengungkapkan atau takut salah gitu ya ketika mengungkapkan sesuatu. Kemudian juga atau emang mereka itu memang tidak punya pertanyaan seperti itu Pak. Apa tugasnya terlalu mudah jadi menganggap pekerjaan itu, tugas itu dianggap remeh aja seperti itu Pak. Itu dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa anggota? Biasanya satu kelompok itu saya kelompokkan di dalamnya ada 7-8 orang Pak setiap kelompok. Apakah menurut Ibu itu sudah efektif? Kalau semula saya pikir itu kelompoknya 7-8 itu saya pikir akan lebih memudahkan mereka gitu dalam merekap hasil kerja kelompoknya, tapi dampak negatifnya malah yang kerja itu aja Pak, yang sebagian dia hanya 1, 2, 3 lah, kemudian yang selanjutnya mah hanya mengandalkan mereka gitu Pak. Ya, baik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi kelompok dan presentasi? Oh iya Pak, kalau menurut saya masing-masing itu seharusnya punya tugas yang lebih spesifik gitu Pak. Jadi membagi tugas lah dalam kelompok itu ya. Jadi mereka tidak bekerjanya sebagian, tapi bisa bekerjanya tiap orang itu punya pekerjaannya masing-masing yang saya inginkan, dan juga mereka bisa mengerjakannya dengan lebih senang hati gitu Pak, tanpa tekanan. Benar. Wah, saya sependapat nih sama Ibu nih. Lalu menurut pendapat Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias bertanya jawab? Kalau saya lihat karena tanggapannya itu homogen ya Pak, jadi menyampaikan pendapatnya juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi, terus tidak seru, kemudian ya seperti itulah, kurang motivasi, kurang semangat gitu Pak. Membosankan juga berarti? Iya, membosankan juga. Intinya perlu perbaikan dalam perorganisasian kelompok dan diferensiasi barangkali ya hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak, betul Iya ya? betul sekali Pak itu.
Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut, bagaimana? Saya akan mencoba lagi apa yang tadinya 7 sampai 8 orang setiap kelompok, mungkin saya akan perkecil kembali ya Pak, menjadi beberapa orang supaya pekerjaan mereka juga lebih apa ya, istilahnya dapat dikerjakan bersama-sama. Kalau 8 orang kayaknya lebih terlalu banyak ya Pak. Iya betul. Terus diskusinya juga sepertinya perlu dimerdekakan, dianeka-ragamkan itu ya Pak. Misalnya bisa dengan gambar, mereka mengerjakannya dengan poster, dengan puisi, dengan narasi deskriptif atau apalah yang mereka suka ya Pak. Jadi tidak ditekankan tugasnya itu semua. Jadi lebih bervariasi lagi mungkin Pak seperti itu. Oh iya baik. Keren sekali Bu, bagus sekali nih, sangat menarik sekali yang Ibu akan nanti ditindaklanjuti barangkali ya. Bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tak mengerti maksud gambarnya, bagaimana tuh? Keanekaragamannya, tanggapannya bagaimana agar lebih menarik lagi ya Pak. Dimerdekakan dan diferensiasikan juga ya Pak sesuai kebutuhan profil murid, terus minat murid dan kebutuhan murid dalam belajar. Misalnya selain dengan deskriptif naratif, namun bisa juga dengan gambar sederhana, misalnya gambar permen, bintang, bunga dan apalah. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis, misalnya ditulis di sticky notes berwarna yang ditempel di papan pertanyaan. Mungkin itu akan lebih seru juga ya Pak ya. Ini saya baru kepikiran loh Pak. Luar biasa sekali ya, setelah ngobrol setelah berpikir ya. Itu bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide keren barusan itu yang barusan Ibu kemukakan? Ya tentunya ya jangan asal gambar ya Pak. Meskipun kita memberikan tugasnya boleh dengan gambar, tapi jangan gambar asal-asalan ya Pak ya. Tapi dengan gambar yang harus bisa menjelaskan mengapa gambar itu dan menanggapi tentang gambar tersebut. Baik. Ya. Langkah selanjutnya lagi yang akan Ibu wujudkan tentang ide yang barusan. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan metode diskusi, presentasi yang lebih menyenangkan lagi, lebih mengasihkan lagi, supaya motivasi anak itu lebih meningkat lagi Pak. Ya. Kemudian menggunakan media yang beragam, tidak monoton Pak, dan memerdekakan murid secara bertanggung jawab dalam memilih media. Cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi didiskusikan dan dipresentasikan dengan beragam Pak. Jadi ya itu ya tadi yang itu lebih menarik lagi medianya, strategi tidak menarik, tidak monoton, sehingga motivasi anak juga mungkin lebih meningkat lagi Pak. Saya juga sangat jadi terinspirasi nih Bu Yuni nih, bagus sekali nih. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan. Amin Bapak, terima kasih ya Bapak. Tadinya saya nggak kepikiran kok pas ngobrol, jadi kepikiran ya solusinya seperti apa. Tadinya aduh bingung ya, tapi alhamdulillah ya sekarang. Alhamdulillah ya. Iya. Terima kasih juga, saya juga menjadi Ibu Yuni jadi inspirasi buat saya barusan ide-idenya. Mungkin saya juga akan pakai. Iya, sama-sama Bapak. Barangkali ada lagi Bu. Enggak Bapak, cukup aja ya. Ini karena saya juga ini ada jam masuk Pak. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Pak ya? Ya, Pak. Ya, ternyata barusan Bu Yuni udah saya di kucing itu masalahnya seperti itu, mudah-mudahan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Iya Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak tentang saya barusan? Sangat bagus Pak. Sudah menarik, tadi kan Bu Yuni sudah mulai terbuka dengan Bapak. Ya. Ada apa ya? Pada pasca observasi ini, menurut Bapak apa gitu ya tanggapan menurut Bapak? Tanggapannya, saya pikir sesi observasi berjalan dengan baik. Iya. Bu Yuni tampak lebih tenang setelah menggunakan teknik stop tadi Pak. STOP itu beliau lebih tenang dan dia menjelaskan masalahnya dengan lebih jelas Pak. Barangkali. Ya, saya sangat setuju. Ya. Ya tadi nampak lebih terbuka ya Pak ya. Ya, lebih terbuka. Setelah menggunakan teknik tersebut, kemudian dia bercerita bahwa murid-muridnya yang tidak serius, kemudian tidak antusias, kemudian
tidak aktif ya. Ya. Tidak aktif dengan materi diskusi dan bersensitif kelompok gitu ya. Ya. Ya itu masalah yang cukup umum Pak. Yang tadi Bu Yuni mengungkapkan itu kelompoknya kan dibagi lebih kecil lagi, lebih spesifik Iya, Pak. iya. Biar lebih menarik barangkali Pak. Iya, iya. Saya setuju Pak. Saya bisa berpikir juga untuk memberikan variasi dalam Ya. bentuk tugas Pak. Ya. Tugas mereka kemudian seperti menunjukkan poster, Ya. puisi. Kemudian mungkin tadi kan dikatakan sebelumnya adalah bentuk gambar ya Pak ya. Ya. Ini bisa membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi. Ya. Ide yang bagus, kita juga mencoba teknik penganeka-ragaman tanggapan Pak. Iya, betul. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, ini Iya. bisa membuat sesi tanya jawab lebih menarik dan interaktif Pak. Iya, iya. Ya saya juga berpikir untuk memberikan lebih banyak gitu ya, umpan balik positif agar murid-murid lebih termotivasi. Gitu. Ya. Bagaimana menurut Bapak itu? Saya sangat sependapat Pak, setuju sekali, sepakat. Umpan balik positif bisa sangat memotivasi murid. Iya. Kita juga bisa mengatur sesi refleksi untuk murid setelah presentasi agar mereka bisa belajar dari pengalaman mereka sendiri Pak. Iya. Ya, baiklah Pak. Mari kita rencanakan langkah-langkah ini. Ya. Dan kemudian nanti kita diskusikan dengan ini. Saya yakin dia akan lebih terbuka lagi. Ya. Dan mencoba dengan metode-metode baru kita ya Pak. Ya, saya juga merasa yakin Pak dengan obrolan kita barusan, metode kita. Dia itu merasa didengar dan didukung Pak, bahkan bisa melaksanakannya dengan baik Pak. Iya, iya. Oke Pak, terima kasih Pak sudah melihat waktunya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih Pak. Saya juga sangat menghargai dukungan Ya. Bapak. Ya. Mari kita bekerja sama Ya, dan sama-sama, Pak. untuk mencapai hasil yang Lebih baik ya Pak. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya mohon izin. Siap Pak. Sama-sama Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teng teng teng.